Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Elsa Putri dengan nomor induk mahasiswa 207200024 dari kelas 5C Tadris Biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hasil pembelajaran dan evaluasi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dharma Putra, MP. Kim. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama, ada peranan perencanaan tes dalam suatu proses evaluasi. Yang kedua, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Dan yang ketiga adalah hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Baiklah, sebelum kita berbicara mengenai perencanaan evaluasi, kita perdalam lebih dahulu istilah rencana dan perencanaan. Kita pahami bahwa rencana adalah suatu rancangan rinci untuk melakukan suatu atau mencapai sesuatu. Dalam hal ini, perencanaan berarti proses merencanakan sesuatu. Harus kita sadari bahwa perencanaan merupakan suatu cara untuk memproyeksi maksud dan tujuan. Seperti yang telah kita tahu, perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang memerlukan imajinasi dan pilihan, pemikiran yang ditujukan ke masa depan, dan proses mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan mencerminkan upaya yang penuh pertimbangan. Perencanaan diakui sebagai cara yang paling andal atau reliable untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan visi. Selanjutnya adalah peranan perencanaan dalam membuat evaluasi tes. Yang pertama adalah agar menjadi pedoman bagi evaluator untuk melalui setiap tahap dari proses evaluasi. Yang kedua adalah membantu evaluator untuk memutuskan jenis informasi yang diperlukan baik oleh evaluator itu sendiri maupun stakeholders. Yang ketiga adalah menjaga agar tidak membuang-buang waktu dalam mengumpulkan informasi yang tidak begitu diperlukan karena adanya pedoman perencanaan yang pasti. Yang keempat adalah membantu dalam mengidentifikasi metode dan strategi yang paling tepat dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah membantu dalam membuat penentuan waktu yang wajar dan realistis untuk evaluasi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, perencanaan evaluasi akan membantu Anda meningkatkan efisiensi program evaluasi Anda. Selanjutnya adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tes yaitu yang pertama adalah pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Yang kedua adalah tipe tes yang akan digunakan. Yang ketiga adalah aspek yang akan diuji. Yang keempat adalah format butir soal. Yang kelima, jumlah butir soal. Yang keenam adalah distribusi tingkat kesukaran butir soal. Yang ketujuh adalah penelaahan soal. Yang kedelapan, penyusun kisi-kisi tes. Dan yang kesembilan yaitu penyajian tes dan scoring. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pemanfaatan hasil tes. Selanjutnya adalah hubungan peranan tes dengan kisi-kisi tes. Tes baru akan berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan yang penting dan mewakili seluruh bahan yang diuji secara representatif. Pemeliharaan butir-butir soal dilakukan atas dasar pertimbangan pentingnya konsep, dalil atau teori yang diuji dalam hubungannya dengan peranan terhadap bidang studi secara keseluruhan. Untuk memudahkan guru dalam menyusun tes, maka
perlu dibuat kisi-kisi soal yang akan menjadi acuan bagi guru dalam menulis butir soal. Kisi-kisi ini memuat beberapa informasi antara lain cakupan materi yang akan diuji, kompetensi yang akan diuji, tingkat kesukaran soal, dan jumlah butir soal yang dibutuhkan. Nah, jadi itulah hubungan antara perencanaan tes dan kisi-kisi tes. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.